Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas atletik yang khususnya adalah aktivitas atletik jalan cepat. Nah, yang pertama adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik jalan cepat. Nah, jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tempat. Jadi untuk teknis utamanya atau peraturan utama ketika kita ingin melakukan jalan cepat adalah sebelum kaki belakang meninggalkan tempat, kaki depan harus sudah menyentuh tanah sebelum kaki belakang diangkat. Seperti itu untuk teknisnya. Kemudian adalah aktivitas pembelajaran gerak kombinasi jalan cepat. Nah, ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan untuk proses pembelajaran untuk melatih jalan cepat. Nah, untuk yang pertama adalah aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat permainan hitam hijau yang dilakukan berpasangan dan berkelompok. Nah, untuk teknisnya adalah seperti ini. Kita membagi kelas menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok bernama hitam dan satu kelompok lagi bernama hijau. Nah, terdapat dua garis yang saling berhadapan seperti pada gambar yang berjarak 10 sampai dengan 15 meter. Nah, untuk teknisnya hijau dan hitam ini saling berhadapan. Kemudian terdapat instruktur di dalam permainan ini yang menyebutkan, ketika instruktur menyebutkan hitam, maka hitam akan berlari ke belakang, kemudian hijau mengejar. Begitu juga sebaliknya, apabila instruktur mengatakan hijau, maka hijau akan berlari ke belakang, kemudian hitam mengejar. Nah, apabila yang mengejar dapat mengenai orang yang dikejar, maka yang dikejar akan menggendong yang mengejar. Kemudian sebaliknya, apabila tidak dapat mengenai yang dikejar, maka yang mengejar menggendong yang dikejar. Seperti itu. Selanjutnya, kedua adalah aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat menangkap bola yang di lambung. Nah, untuk teknisnya adalah seperti ini. Kita membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diberi instruksi untuk berbaris berbanjar ke belakang. Nah, siswa yang paling belakang memegang bola. Kemudian setelah mendapat instruksi, maka siswa yang belakang melemparkan bola ke siswa yang depan. Nah, setelah melempar ini diikuti dengan siswa belakang berjalan cepat ke depan. Nah, ini fungsinya adalah untuk melatih konsentrasi jalan cepat. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat mengambil bola dilakukan berpasangan dan berhadapan. Nah, untuk teknisnya adalah seperti ini. Terdapat dua garis yang saling berhadapan yang berjarak antara 10 sampai dengan 15 meter. Kemudian garis 1 berfungsi sebagai start atau awalan, kemudian garis 2 berfungsi sebagai finish. Nah, untuk teknisnya adalah seperti ini. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok seperti sebelumnya. Kemudian di depan garis finish terdapat bola yang akan disentuh oleh pemain yang sedang bermain. Nah, seperti pada gambar, setelah mendengar aba-aba kemudian siswa yang berada di depan melakukan jalan cepat dan memegang bola. Nah, pemain yang dapat memegang bola pertama kali adalah pemenangnya atau mendapat 1 poin di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keempat adalah aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat dengan langkah lebar. Nah, untuk teknisnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya,
satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, terdapat tanda bendera, kun atau dan lain sebagainya sebagai tanda finish. Kemudian terdapat tanda juga sebagai langkah yang harus jarak langkah yang harus ditempuh, karena ini kan melangkah lebar ke depan gitu. Jadi terdapat beberapa langkah. Nah, siswa akan melangkah sesuai dengan tanda yang sudah diberikan sampai dengan garis finish. Selanjutnya, yang kelima adalah aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat dengan mengikuti tanda. Nah, untuk teknisnya seperti ini. Kita menggunakan lapangan sepak bola, lapangan bola basket, lapangan voli, lapangan futsal, dan lain sebagainya yang sudah diberi tanda. Nah, tanda ini fungsinya apa, Bu? Nah, tanda ini fungsinya untuk agar siswa dapat mengikuti tanda tersebut ketika melangkah. Seperti itu. Jadi seperti pada gambar ya. Dan aktivitas ini dilakukan secara berkeliling. Jadi siswa melangkah mengelilingi lapangan dan melangkah tersebut mengikuti titik-titik yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat berkelompok menggunakan tongkat estafet. Nah, seperti sebelumnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan berbaris berbanjar ke belakang. Kemudian terdapat tongkat yang diberikan di siswa paling depan. Nah, untuk teknisnya adalah tongkat tersebut diberikan ke belakang siswa belakangnya sampai dengan tongkat berada di siswa paling belakang. Nah, setelah tongkat sampai kepada siswa yang paling belakang, nah, siswa yang paling belakang tersebut berjalan cepat menuju ke depan. Begitu juga seterusnya sampai kepada garis finish. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat. Nah, ada 3 kategori yang bisa kita lakukan untuk proses pembelajaran beberapa lomba. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat pada lintasan lurus. Nah, yang kedua aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat menempuh jarak 200 meter. Dan yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat menempuh jarak 500 meter. Oke, kita masuk pada start selanjutnya. Nah, gerakan start jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Yang kedua, start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan. Maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Yang ketiga, sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, peserta didik menempatkan kaki kiri di belakang garis start. Kemudian kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak condong ke depan dengan tangan kendor atau bergantung. Jadi tangannya itu rileks gitu ya. Kemudian pada bunyi pistol atau apa-apa ya, segera langkahkan kaki kanan ke muka atau ke depan dan terus berjalan. Nah, yang kedua adalah langkah. Gerakan langkah jalan cepat adalah sebagai berikut. Langkahkan kaki kiri ke depan dan mendarat dengan tumit. Saat tumit sudah menyentuh tanah, dilanjutkan dengan melangkahkan kaki kanan, demikian seterusnya sampai garis finish. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, untuk peraturan utama dari langkah jalan cepat adalah sebelum kita mengangkat kaki belakang, kita harus mendaratkan kaki depan terlebih dahulu ke dalam tanah. Untuk peraturan yang paling utama. Oke, selanjutnya kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan. Nah, gerakan kecondongan badan jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Ayunan lengan arahnya lebih menyerang ke dalam. Dan yang kedua, gerakan ayunan lengan seirama dengan langkah kaki.
Jadi dari ayunan ini sangat berpengaruh ya anak-anak, karena dapat menambah kecepatan ketika kita melakukan ayunan lengan, karena lebih fleksibel daripada tangan kita hanya diam seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke finish. Gerakan memasuki garis finish jalan cepat adalah sebagai berikut. Nah, tidak ada gerakan khusus untuk memasuki garis finish. Umumnya jalan terus sehingga melewati garis finish. Baru dikendalikan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Nah, selanjutnya pertimbangan teknis jalan cepat. Hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat adalah yang pertama, kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah, atau terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Jadi tidak boleh yang sudah saya terangkan di depan tadi, tidak boleh mengangkat kaki belakang sebelum kaki depan mendarat ke tanah. Nah, yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Itu tidak boleh, karena akan membuat gerak kita itu akan memperlambat gerak kita, dan gerak kita itu akan susah untuk diikuti gitu. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Maksudnya di sini adalah kita harus tetap melangkahkan kaki atau mendaratkan kaki terlebih dahulu sebelum kita mengangkat kaki yang atau mendaratkan kaki yang akan didaratkan atau kaki di depan. Kemudian mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Jadi titik gravitasi itu yang bagus saat melakukan jalan cepat, yang tidak boleh dilakukan atau yang bagus adalah kita tidak boleh mendorong titik gravitasi tersebut menurut jalur yang zigzag. Jadi harus tetap lurus, karena kalau zigzag itu akan memperlambat langkah kita, seperti itu. Hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, pelihara lutut tetap lurus pada saat atau fase menempuh. Jadi tidak boleh zigzag tadi ya, harus tetap lurus. Kemudian yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Jadi ketika kita memperkuat otot tersebut akan juga menambah performa kita apabila kita melakukan jalan cepat untuk sebuah perlombaan. Nah, yang ketiga, tegaklah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Nah, ketika badan dan lengan diangkat terlalu tinggi itu akan memperlambat kita untuk melakukan jalan, karena akan tidak ketika kita melakukan tidak akan fleksibel seperti itu. Nah, yang selanjutnya gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Nah, gerakan kaki itu harus tetap lurus ke depan. Jadi tidak boleh agak ke samping atau zigzag tadi, tidak boleh. Jadi untuk mempercepat harus tetap lurus. Lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerakan lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Jadi gerakan lengan yang mudah dan gerakan yang baik ini akan membantu kita untuk semakin cepat, karena kita fleksibel, jadi geraknya juga nyaman, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, tanyakan di grup WA. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.